Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu kembali kita di channel YouTube Pembelajaran Akidah Akhlak untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran Akidah Akhlak kelas 6 semester yang kedua, ya, pada bab yang terakhir yang berjudul akhlak kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Anak-anak sekalian, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berakhlak atau berperilaku baik tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada seluruh makhluk Allah, di antaranya kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya semua apa yang Allah ciptakan di dunia ini selain manusia, itu semuanya Allah peruntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk berbuat baik, untuk berakhlak kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan, dan juga kepada lingkungan. Karena sejatinya itu semua juga makhluk Allah yang Allah sediakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang pertama adalah akhlak kepada binatang. Binatang merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah SWT. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mungkin selalu berhubungan atau bersinggungan dengan binatang, dan binatang pun dapat kita manfaatkan secara keseluruhan untuk kehidupan manusia. Misalnya dagingnya bisa dimakan, kulitnya bisa digunakan untuk pakaian, untuk membuat gendang, hadrah, bahkan kotoran binatang pun bisa kita gunakan sebagai pupuk alami yang baik untuk menyuburkan tanaman. Ya, tanpa binatang, manusia juga akan kekurangan sumber daya makanan, ya, terutama dari sumber hewani yang itu sangat diperlukan untuk menopang kesegaran atau kesehatan manusia. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kita semua. Oleh karena itu, Allah menciptakan berbagai makhluk termasuk binatang untuk kehidupan manusia. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Pertama, kita tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berbuat baik kepada binatang sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara bersyukurnya? Atau bagaimana cara kita berbuat baik kepada binatang? Di antara yang pertama, kalau kita memelihara binatang, hendaknya binatang itu kita rawat, kita beri makan, kita beri minum secara teratur. Kalau kita sediakan kandang, kandangnya juga harus dibersihkan dengan sebaik-baiknya, sehingga binatang merasa nyaman. Ya. Jangan sampai kita memelihara binatang, tidak kita beri makan, tidak kita rawat, sehingga kita akan menyiksa binatang tersebut. Ini akan berdosa. Yang kedua, bagaimana cara kita berakhlak kepada binatang? Kita tidak boleh menyakitinya atau menyiksa binatang. Ya? Jadi
Jangan sampai kita memukul binatang yang tidak bersalah. Ya, itu akan menyakiti binatang. Kemudian yang ketiga, apabila binatang kita, terutama binatang peliharaan yang kita rawat, ternyata sakit, maka harus kita obati. Kemudian selanjutnya, apabila binatang yang kita rawat, yang kita pelihara itu, kita jadikan sebagai tunggangan, atau kita jadikan sebagai alat untuk membawa barang, maka ya, gunakanlah binatang itu dengan sebaik-baiknya, dan jangan memberi beban yang terlalu berlebihan, sehingga itu juga akan menyiksa binatang tersebut. Kemudian yang selanjutnya, jika kita menyembelih binatang, baik sapi, kerbau, kambing, ayam dan sebagainya, kita dianjurkan untuk menggunakan pisau yang tajam sehingga binatang itu cepat mati dan tidak merasa tersiksa karena sakit. Nah, inilah akhlak kita kepada binatang. Yang kedua adalah akhlak kita kepada tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana binatang, tumbuh-tumbuhan pun merupakan salah satu ciptaan Allah yang perlu dijaga dan dirawat. Sebab kehidupan manusia sangat erat sekali dengan tumbuh-tumbuhan. Ya, sebagian besar tumbuh-tumbuhan itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Ya, seperti misalnya sayur-sayuran, kan? Kemudian tanaman obat-obatan dan lain sebagainya yang itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik kepada tumbuh-tumbuhan. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada tumbuh-tumbuhan? Yang pertama, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kenapa? Nanti kalau seandainya kita tebang dengan sembarangan, maka tumbuh-tumbuhan akan habis. Ya, pohon-pohon akan punah. Sehingga kita tidak bisa lagi untuk membuat rumah, untuk membuat kursi, untuk keperluan mebel dan lain sebagainya. Dan itu juga akan merugikan kita sendiri. Selain itu, menebang pohon sembarangan akan bisa menyebabkan banjir, tanah longsor, dan itu juga yang merasakan akibatnya kita sendiri. Nah, jadi kita sebagai manusia tidak boleh merusak alam dan lingkungan. Ya, ini merupakan akhlak tercela yang harus kita hindari. Karena nanti kalau kita berbuat baik kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada lingkungan, kepada alam, maka alam pun dengan izin Allah dia akan berbuat baik kepada kita. Namun sebaliknya, jika kita merusaknya, ya, akibatnya juga akan kita rasakan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, telah nampak kerusakan di darat, di laut disebabkan atas perbuatan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, kemudian Allah menghendaki mereka untuk merasakan sebagian dari akibat perbuatan yang telah mereka lakukan agar mereka sadar dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita merusak lingkungan, akibatnya akan dirasakan. Ketika nanti banjir, siapa yang merasakan? Manusia juga. Ketika tanah longsor, siapa yang menjadi korban? Manusia. Itulah kata Allah, kalau dirusak kami akan berikan, kami akan rasakan sebagai akibat perbuatan dari yang mereka lakukan. Nah, itu yang pertama. Akhlak kepada
tumbuhan, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Yang kedua, hendaklah kita menjaga dan memelihara tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang ada di sekeliling kita. Baik itu tumbuh-tumbuhan untuk hias ataupun untuk obat-obatan atau apotek hidup. Bagaimana? Kita pelihara, kita siram, kita beri pupuk, sehingga dia akan tumbuh subur. Dan kalau nanti tumbuh subur, kalau obat-obatan itu bisa kita manfaatkan untuk sebagai obat, ya. Kalau itu sayur-sayuran bisa untuk kita konsumsi untuk lauk kita. Nah, apalagi sekarang ini di zaman virus corona ini, para ahli mengatakan harus menjaga stamina agar tidak terkena virus. Salah satu di antaranya adalah dengan mengkonsumsi jahe. Nah, inilah. Maka kita rawat, kita beri pupuk supaya dia tumbuh subur, kita minum untuk ketahanan badan kita. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari virus corona yang sangat meresahkan seluruh manusia di dunia ini. Yang ketiga, kita tidak boleh merusak tanam-tanaman yang ada di sekeliling kita atau di pinggir jalan. Ya, mungkin ada orang iseng merusak tanaman. Tidak boleh. Ya, itu merupakan akhlak tercela. Bahkan di zaman Nabi, dalam situasi perang sekalipun, Nabi melarang ya kaum muslimin untuk menginjak-injak atau merusak tanaman. Luar biasa, subhanallah. Ya, ajaran Islam sangat mulia, bukan hanya kepada makhluk seperti manusia, bahkan kepada hewan, binatang, dan tumbuh-tumbuhan pun kita harus berbuat baik, bahkan dalam situasi perang sekalipun. Subhanallah. Kemudian yang keempat, hendaklah kita dianjurkan untuk melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali atau penghijauan. Jadi mungkin ada daerah-daerah tertentu yang tumbuhannya sudah hampir punah, ya kita adakan penanaman kembali. Atau kalau di pinggir-pinggir laut, itu ditanam hutan mangrove supaya tidak terjadi reboisasi. Kemudian yang kelima adalah tidak memetik atau memanen baik itu bunga ataupun buah ya secara berlebihan, bahkan yang masih muda sekalipun dipetik. Nah, itu jangan ya. Petiklah, panenlah sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang kecil-kecil biarkan dulu, nanti biar dia matang, masak, nanti baru kita ambil. Nanti kalau kita petik semua, yang kecil-kecil yang hijau-hijau dipetik, nanti tidak ada yang mau makan, dan itu mubazir. Kemudian yang terakhir, yang merupakan akhlak kita kepada tumbuh-tumbuhan adalah hendaklah kita kalau ingin menanam pohon baik di sekitar rumah kita ataupun di sekolah, carilah tanaman-tanaman yang banyak manfaatnya. Artinya tidak hanya sekedar untuk tanaman hias, ya, tetapi itu membawa manfaat. Misalnya buahnya bisa dimanfaatkan atau daunnya bisa kita gunakan dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian maka rumah kita, sekolah kita menjadi hijau, menjadi sejuk, ya, udara menjadi segar dengan kita banyak menanam pohon, tetapi pohon itu pun yang banyak memberi manfaat. Itulah anak-anak sekalian, demikian penjelasan singkat Bapak tentang akhlak ya, kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Sekali lagi, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berakhlak mulia baik kepada manusia, kepada binatang maupun kepada tumbuh-tumbuhan. Apabila kita lakukan itu, insya Allah kita mendapat pahala
dan kita tercatat sebagai hamba yang pandai bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita, dan hidup kita pun akan terjadi keseimbangan, keharmonisan di dalam hidup. Ya, insya Allah itu yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.